Halo semua, selamat malam. Selamat datang di Studio Mistis. Hari ini, Studio Mistis episode 2 akan membahas mengenai rumah hantu yang ada di Bandung. Kalau kamu berasal dari kota Bandung, mungkin kamu pernah mendengar beberapa rumah yang akan saya sampaikan nanti. Dan kalau kamu juga tahu mitos lainnya mengenai rumah-rumah yang nanti disebutkan, bisa kasih tahu via komen di Instagram di @rindianindita atau di Twitter juga di @rindianindita. Mitos mengenai rumah hantu biasanya di setiap kota punya mitosnya sendiri. Mulai dari mitos yang rumahnya akibat pembunuhan, atau yang rumahnya dulunya berdiri dari zaman penjajahan, atau rumah yang dulunya difungsikan sebagai bangunan pada saat zaman penjajahan sebagai tempat penyiksaan. Setiap rumah hantu di setiap kota pasti punya ceritanya sendiri. Dan kali ini Rindi akan share mitos rumah hantu yang ada di kota Bandung. Dan Rindi akan share 4 rumah hantu yang terkenal di kota Bandung. Mitos rumah hantu yang pertama adalah rumah kentang. Mungkin untuk sebagian orang sangat tidak asing dengan rumah kentang. Bahkan saking tidak asingnya, hampir di setiap kota punya cerita rumah kentangnya sendiri. Nah, tapi di kota Bandung ini salah satu legenda urban yang paling terkenal itu adalah rumah yang katanya mengeluarkan aroma kentang di malam hari. Rumah kentang ini lokasinya di Jalan Aceh, di dekat lapangan olahraga yang selalu ramai di setiap hari Sabtu atau Minggu oleh orang-orang Bandung yang ingin olahraga atau sekedar jajan-jajan makanan, karena memang makanan di sana juga katanya enak. Nah, di rumah kentang ini ada beberapa mitos. Yang pertama, katanya akan tercium aroma kentang di malam hari. Menurut kabar yang beredar, dulu ada anak laki-laki yang gak sengaja jatuh dari gendongan ibunya, terus masuk ke kuali besar yang lagi dipakai untuk masak kentang, sampai membuat anak tersebut akhirnya meninggal dunia. Dan dari cerita itu yang akhirnya diyakini oleh banyak masyarakat sebagai alasan kenapa di rumah tersebut sering mengeluarkan aroma berbau kentang di malam hari. Lalu kisah mitos lainnya, katanya selain mencium bebauan kayak wangi kentang, orang-orang yang melintas atau lewat di depan rumah itu di malam hari juga sering ngelihat penampakan anak laki-laki di dekat rumah tersebut. Tapi ada juga yang bilang justru di rumah kentang itu sering terlihat anak perempuan Belanda yang berusia 11 tahun. Dan katanya menurut penelusuran dari yang pernah mencoba menelusuri di sana, itu adalah anak perempuan Belanda yang merupakan penunggu dari teras rumah kentang yang ada di Bandung. Lalu mitos berikutnya yang berkembang di masyarakat tentang rumah kentang itu adalah rumah itu kosong alias gak berpenghuni. Tapi menurut beberapa kabar, katanya rumah itu ada penghuninya dan gak pernah kosong. Dan pemilik rumah ini juga katanya adalah dosen. Menurut kamu rumah itu kosong atau ada penghuninya? Mitos lainnya juga ada, katanya yang kerap melihat penampakan anjing jadi-jadian. Katanya kalau anjing itu dikejar, biasanya si anjingnya suka tiba-tiba hilang, gak tahu kemana, dan gak ada jejaknya gitu. Menurut kamu yang orang Bandung, ada gak yang pernah mengalami kejadian aneh di sekitaran rumah kentang? Kejadian apa yang pernah kamu alami? Mitos yang kedua, itu adalah rumah Garuda. Mungkin memang masih terdengar agak asing dengan rumah Garuda ini, karena memang rumah Garuda itu juga sekarang masih ada, tapi Garudanya udah gak ada. Jadi dulu itu di rumah itu, rumahnya besar banget, dan di bagian depan rumahnya itu ada patung Garuda yang menempel dengan tembok rumah berwarna abu-abu pekat, dan itu besar banget. Dan dulu rumah itu gak berpenghuni, sampai akses menuju rumah itu tuh di depannya kan ada sungai kecil gitu, itu gak ada jembatannya karena memang katanya gak ada penghuninya. Mitos yang beredar, kisah dari rumah itu adalah dulunya pemilik rumah itu adalah seorang laki-laki kaya yang sudah beristri. Di suatu hari laki-laki kaya itu menikah dengan
perempuan untuk dijadikan istri keduanya tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Dan diadakanlah resepsi di rumah tersebut. Pada saat resepsi, istri pertama yang akhirnya mengetahui kalau suaminya sedang menikah lagi langsung datang ke rumah tersebut dan menusuk istri kedua atau pengantin wanita dari suaminya tersebut. Suaminya yang marah dan kalap tidak sengaja membunuh istri pertamanya, sehingga pada hari itu ada 2 korban yang jatuh, istri pertama dan istri kedua. Untuk menutupi kejadian tersebut dan menutupi jejaknya, sang suami ini kabarnya mengubur istri pertama dan istri keduanya di tembok rumahnya. Dan untuk menutupi tonjolan dari mayat istrinya itu, akhirnya ia membangun atau membuat patung Garuda di depannya. Jadi untuk menyamarkan kalau di tembok itu ada tonjolan yang berisikan mayat kedua istrinya. Sampai pada akhirnya rumah ini dibeli, katanya si Garudanya ini nggak bisa dihancurin. Jadi si Garuda ini pada saat dilepaskan tuh masih utuh dan bahkan katanya nggak bisa dibakar. Bener atau enggak? Sampai hari ini masih mitos. Untuk kebenaran ceritanya, Rindy juga belum tahu. Mitos yang ketiga adalah rumah gurita. Mungkin kamu yang tinggal di kota Bandung atau di luar kota Bandung pernah mendengar selentingan-selentingan mengenai rumah gurita ini. Bahkan rumah gurita ini juga idenya pernah difilmkan pada tahun 2010-an mungkin kalau tidak salah. Dan mitosnya, dari yang pernah didengar dari teman, katanya rumah gurita ini adalah gereja setan, di mana di tempat itu ada sekte sesat, aliran sesat yang menjadikan rumah gurita itu tempat ibadahnya. Untuk cara perekrutan anggotanya, katanya mereka atau anggota yang sudah menjadi anggota itu mereka jalan-jalan ke daerah yang ramai, terus berkenalan, karena katanya si anggotanya ini tuh memiliki paras yang rupawan, yang ganteng, yang cantik gitu. Dan akhirnya mereka jalan-jalan katanya ke tempat rame, terus cari mangsa, diajak kenalan, dan waktu bersalaman katanya mereka menggunakan cincin yang ada jarumnya. Nah, ketika salaman kan sejarumnya kena kulit dari orang yang diajak kenalan. Otomatis berdarah dong. Nah, darahnya itu jadi pengikat, karena katanya gak berapa lama orang yang diajak kenalan itu akan tiba-tiba datang ke rumah gurita tersebut dan mengikuti ibadahnya mereka. Dan katanya ibadahnya itu adalah pesta seks dan memuja iblis. Menurut teman Rindy juga, dia bilang katanya kalau di sana pada saat pesta seks, terus ada perempuan yang mengandung dan anaknya perempuan atau bayinya perempuan, itu akan langsung digugurkan dan si janinnya akan mereka makan. Tapi kalau janinnya laki-laki, itu akan dibesarkan untuk menjadi penerus dari si sekte tersebut. Benar atau enggak, itu cuma mitos, karena katanya nih, kata yang udah pernah datang langsung ke rumahnya atau yang tinggal di sekitarannya, rumah itu adalah milik seorang seniman yang memang namanya seniman itu kan dia artsy banget ya. Jadi dia membuat patung gurita di atas rumahnya, lalu jendelanya juga bermotifkan kartu remi yang king, queen, jack itu, dan kebetulan nomor rumahnya adalah 666. Daerah rumahnya ini ada daerah sekitaran Pasteur yang bisa terlihat katanya dari salah satu hotel yang dekat situ, atau kalau kita masuk ke gang dekat rumahnya si guritanya juga bisa kelihatan. Tapi pengalaman Rindy yang pernah ke sana sampai hari ini beberapa kali ke sana selalu merasakan aura keeng kalau bahasa Sundanya atau apa ya, sepi yang menyeramkan gitu. Padahal di sana ada beberapa orang yang lagi main karena kebetulan depan rumahnya itu lapangan. Tapi tetap aja masih kerasa ada suasana angker yang bikin Rindy gak berani lihat guritanya. Gak tahu kenapa. Menurut kamu, kisah rumah gurita ini mitos atau fakta? Dan apakah kamu punya cerita mengenai rumah gurita ini? Mitos yang terakhir adalah rumah ambulans. Rumah ambulans ini pun pernah diadaptasi menjadi sebuah film yang diangkat pada tahun 2000-an, dan ini sempat membuat rumah ambulans ini yang terletak di Jalan Baureksa menjadi sangat ramai oleh pengunjung. Banyak orang yang datang karena penasaran ada apa di sana. Dan memang pada saat dulu kalau nggak salah Rindy SMP atau SMA, ambulansnya itu masih ada di depan rumah tersebut.
dan ditutupin pakai tutup mobil. Tapi untuk sekarang ambulansnya udah nggak ada karena katanya sudah dilelang dan dibeli oleh kolektor. Mitosnya ambulans ini setiap malam akan berjalan-jalan keliling kota Bandung tanpa supir, dan meskipun mesinnya sudah dilepas, si mobil ini masih tetap berkeliaran. Dan bahkan terkadang ada beberapa orang yang melihat kalau di dalam ambulans itu penuh, ada dokternya, ada supirnya, dan juga ada mayat atau pasien yang dibawa. Terus ada mitos lainnya, katanya ambulans ini pernah coba dipindahkan ke museum atau dipindahkan ke tempat lain, tapi pada malam harinya ambulans itu kembali lagi ke rumah ambulans tersebut. Langsung diem lagi aja gitu, ada di parkiran. Padahal secara logikanya kan mesinnya udah dicopotin ya, harusnya dia nggak bisa ada yang bawa dong balik lagi ke rumah itu. Tapi katanya mobilnya balik lagi. Dan nggak tahu itu mitos atau fakta. Menurut kamu gimana? Karena ternyata setelah penelusuran ada juga yang mengatakan kalau itu hanya gimmick yang diciptakan oleh si pemilik rumah agar si rumahnya ramai. Terakhir ini kesana waktu masih ada ambulansnya, itu di situ ada fotokopian. Terus pernah juga menjadi distro, dan kalau sekarang Rini nggak tahu sih udah jadi apa rumahnya. Yang pasti ambulansnya udah nggak ada. Dan ambulans itu katanya memang pemiliknya adalah dulu yang punya rumah itu. Jadi dulu pemilik rumah tersebut adalah supir ambulans, dan ketika ambulansnya udah nggak bisa dipakai lagi, akhirnya dia simpen aja di garasi gitu sebagai kenang-kenangan. Menurut kamu ambulans ini memang ada unsur gaibnya atau enggak? Oke, itu dia 4 mitos rumah hantu di kota Bandung yang Rindi share hari ini. Sampai hari ini mitosnya masih banyak beredar di masyarakat. Masih banyak yang percaya, banyak juga yang gak percaya. Kamu termasuk yang mana? Yang percaya atau yang gak percaya? Kalau Rindi sih percaya gak percaya, karena memang hal yang menurut kita mitos terkadang itu kenyataan. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Studio Mistis episode kedua mengenai mitos rumah hantu di kota Bandung. Jangan kapok mendengarkan Studio Mistis, karena Studio Mistis akan kembali hadir Kamis depan, malam Jumat, untuk menemani malam Jumat kamu. Bye-bye.